Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfika dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko. Risiko merupakan kata yang sudah kita dengar hampir setiap hari. Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang ingin kita hindari. Sebagai contoh, jika kita jalan keluar dengan mobil, maka ada risiko mobil kita bertabrakan dengan mobil lainnya. Kejadian yang tidak kita inginkan. Kenapa muncul suatu risiko? Risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian di dunia ini. Sebagai contoh, hari ini bisa hujan, bisa juga tidak hujan. Tipe-tipe risiko. Risiko bisa dikelompokkan ke dalam risiko murni dan risiko spekulatif dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, risiko murni. Risiko murni adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Beberapa contoh risiko tipe ini adalah risiko kecelakaan, kebakaran, dan semacamnya. Contoh lain adalah risiko banjir menghantam rumah kita. Kejadian seperti itu akan merugikan kita, tetapi rumah berdiri di tempat tertentu tidak secara langsung akan mendatangkan keuntungan tertentu. Jika terjadi kebakaran atau banjir, di samping individu yang terkena dampaknya, masyarakat secara keseluruhan juga akan dirugikan. Asuransi biasanya lebih banyak berurusan dengan risiko murni. Yang kedua yaitu risiko spekulatif, adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam jenis risiko ini. Contoh tipe risiko ini adalah usaha bisnis. Dalam kegiatan bisnis kita mengharapkan keuntungan meskipun ada potensi kerugian. Contoh lain adalah jika kita membeli saham, harga pasar bisa meningkat. Bisa juga analisis kita salah, harga saham bukannya meningkat tetapi malah turun sehingga bisa memperoleh kerugian. Risiko spekulatif juga bisa dinamakan sebagai risiko bisnis. Kerugian akibat risiko spekulatif akan merugikan individu tertentu tetapi akan menguntungkan individu lainnya. Misalkan suatu perusahaan mengalami kerugian karena penjualannya turun, perusahaan lain barangkali akan memperoleh keuntungan dari suatu tersebut. Di samping kategori murni dan spekulatif, risiko juga bisa dibedakan antara risiko yang dinamis dan yang statis. Risiko statis muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Sebagai contoh, risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam yang tertentu. Karakteristik risiko ini praktis tidak berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, risiko dinamis muncul dari perubahan kondisi tertentu. Sebagai contoh, perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi memunculkan jenis-jenis risiko baru. Misalnya, jika masyarakat semakin kritis, sadar akan haknya, maka risiko hukum yang muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan akan semakin besar. Proses manajemen risiko. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut ini. Yang pertama, identifikasi risiko, kedua, evaluasi dan pengukuran risiko, dan yang terakhir, pengelolaan risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Yang kedua, langkah berikutnya adalah mengukur risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut. Terakhir yaitu setelah analisis dan evaluasi risiko, langkah berikutnya adalah mengelola risiko. Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius, misalnya kerugian yang besar. Manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Meskipun pengertian manajemen risiko organisasi adalah seperti yang disebutkan, tetapi ada banyak definisi dan pengertian manajemen risiko organisasi. Salah satunya yaitu manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dipunyai organisasi
untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.